apa namanya itu terkait sama materi ini kita berbicara mengenai bagaimana sebenarnya kondisi ketatanegaraan Indonesia ketika periode revolusi gitu ya. Jadi kan kita bisa lihat bahwa selama tahun 45 49 itu ada banyak banget ketatanegaraan Indonesia itu yang nggak lazim kayak gitu ya dalam proses berjalan sebuah negara. Tapi itu bisa dimaklumi karena apa? Karena kita berada pada kondisi yang nggak stabil kayak gitu. Kita apa namanya itu Indonesia pada waktu itu dihadapkan pada masalah-masalah negara yang pelik ya. Di dalam negeri pemerintah dan negara dihadapkan pada berbagai macam apa namanya itu permasalahan domestik terkait masalah apa namanya itu kemakmuran masyarakat misalnya atau apa dinamika politik daerah yang tidak menentu kayak gitu. Di apa namanya itu luar kita juga dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang pelik ya, terutama antara hubungan Indonesia dan Belanda. Nah, seperti yang saya bilang, karena kita baru merdeka, kita punya dua masalah yang cukup pelik dari dalam dan luar negeri ya gitu ya. Sehingga sebenarnya teman-teman kalau kita lihat ya selama periode revolusi ini ada begitu banyak apa namanya itu aspek ketatanegaraan yang berjalan tidak lazim kayak gitu. Misalnya dengan mudahnya maklumat negara keluar yaitu atau kemudian apa namanya itu dengan mudahnya kabinet-kabinet itu digantikan kayak gitu ya, dan juga muncul berbagai macam protes dan juga ada kudeta yang dimaafkan. Tetapi itu tuh harus dilihat lagi karena kita memang berada pada kondisi yang sulit ketika itu ya. Nah, bisa dilihat ya selama tahun 45 sampai 49 itu ada sekitar sebenarnya di sini ditulis 7 ya, dari kabinet presidensial yang pertama sampai nanti kabinet Hatta yang kedua itu sebenarnya 7. Tapi kalau kita masukin sama kabinetnya Syafruddin Prawira Negara ketika PDRI itu jumlahnya jadi 8. Nah, kita berbicara pada tatanan kabinet yang pertama dulu ya. Jadi kabinet yang pertama ini sering disebut sebagai kabinet Soekarno tahun 45 gitu. Ini dimulai sejak awal kita merdeka sampai nanti sistem pemerintahan kita berubah dari presidensial ke parlementer kayak gitu. Nah, sistem ini kemudian berubah pada tanggal 12 September 1945 ya. Sistem pemerintahan Indonesia itu ditetapkan presidensial itu ditetapkan tanggal 12 September 1945, tapi itu nggak berlangsung lama. Karena presidensial ketika itu mulai dikritik terutama oleh apa namanya itu tokoh elit-elit politik yang lain ya. Karena seperti ada upaya Soekarno untuk mengumpulkan semua apa namanya itu kekuatan politik itu di tangan dia gitu. Indikasinya dari mana? Indikasinya itu sudah terasa sejak sidang PPKI yang kedua apa ketiga ya, ketika Soekarno menetapkan PNI itu sebagai partai tunggal atau sidang PPKI menetapkan PNI sebagai partai tunggal. Nah, diindikasikan bahwa ada upaya untuk mengumpulkan kekuatan di Soekarno. Nah, tapi kemudian dari ini ya, dari badan-badan yang lain dan elit-elit politik yang lain, contoh misalnya dari KNIP, kemudian mulai melakukan ini apa namanya itu kayak semacam konsolidasi kekuatan lah gitu ya, mengumpulkan kekuatan untuk mencoba merubah arah sistem pemerintahan di Indonesia kayak gitu. Itu mulai dari munculnya maklumat wakil presiden nomor 10 kayak gitu. Kemudian muncul lagi maklumat pemerintah tanggal 3 November gitu ya, tentang pembentukan partai-partai politik. Jadi mulai dilegalkan pembentukan partai-partai politik sejak munculnya maklumat ini. Nah, kemudian muncullah Syahrir ya ketika itu menjadi ketua badan pekerja dari KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, mengajukan maklumat KNIP nomor 5 tanggal 11 November tentang pembentukan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Dan ini disetujui. Nah, sejak saat itu tuh Indonesia itu berubah kayak itu. Sebenarnya di undang-undang sistem pemerintahan sudah ditetapkan presidensial. Tapi gara-gara maklumat ini berubah jadi parlementer kayak gitu. Soekarno ketika itu akhirnya menyetujui gagasan tersebut dan menyetujui keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Sejak saat itu kekuasaan pemerintah RI beralih ke Perdana Menteri, dan ketika itu presiden dan wakil
Ya, tugasnya itu lebih banyak ke arah yang bersifat simbolik saja. Nah, kita beranjak kabinet Syahrir pertama, seperti yang saya bilang dasarnya itu dasar pembentukan kabinet ini dari maklumat 14 November itu. Pada masa ini ada sekitar 14 menteri yang ada ya gitu ya. Program kerja kabinet ini ada 4 teman-teman. Yang pertama itu menyempurnakan susunan pemerintahan di daerah, terutama daerah ya. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, sebenarnya ada semacam kayak miskomunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah itu kadang-kadang tuh nggak tahu dinamika politik pusat itu seperti apa. Begitupun sebaliknya, pemerintah pusat tuh nggak tahu apa yang terjadi di daerah, kayak gitu. Jadi kayak apa namanya itu dua aspek ini berjalan berjalan apa namanya itu dengan arah yang berbeda kayak gitu. Saya misalnya contohnya di beberapa daerah ya, saya contohnya misalnya di Palembang kayak gitu. Karena terutama yang di luar Jawa, karena komunikasi antara Jawa dengan luar Jawa itu masih sangat sulit ketika itu. Jadi karena apa namanya itu? Karena lambannya perintah dari pusat, akhirnya tokoh-tokoh politik di daerah, terutama saya bilang tadi saya contohnya di Palembang misalnya, itu berinisiatif teman-teman, membuat pemerintah daerah sendiri ya gitu. Jadi susunan daerah itu mereka rembukan dengan rapat-rapat terbatas, tetapi tanpa persetujuan dari pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat akhirnya apa namanya itu ketika tahu dinamika yang terjadi di Palembang seperti itu akhirnya memberikan persetujuan saja gitu tanpa memberikan rekomendasi tokoh-tokoh mana sebenarnya yang bisa menjadi apa namanya itu pemimpin di daerah itu sendiri ya gitu. Dan ini banyak banget terjadi di luar terutama luar Jawa ya gitu. Karena kita bisa 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 cari berbagai macam informasi daerah-daerah tertentu bahkan mereka tuh sampai akhir akhir ini ya, akhir September dan Oktober tuh masih belum tahu bahwa mereka tuh sudah jadi bagian dari Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, mencapai koordinasi segala tenaga rakyat dalam usaha menegakkan negara Republik Indonesia serta pembangunan masyarakat yang berdasarkan keadilan dan perikemanusiaan. Yang ketiga, berusaha untuk memperbaiki kemakmuran rakyat diantaranya dengan jalan pembagian makanan. Simpel banget ya, pembagian makanan dia dijadiin apa namanya itu apa namanya itu salah satu programnya negara. Yang keempat, berusaha mempercepat keluarnya ORI, uang Republik Indonesia. Ini salah satu hal yang krusial juga, teman-teman. Di awal kemerdekaan tuh kita tuh punya masalah moneter yang cukup kompleks ya, karena sistemnya belum ada, Indonesia juga belum punya mata uang sendiri, sehingga yang beredar itu adalah mata uang yang bisa kita katakan mata uang asing lah, gitu ya. Yang pertama mata uang sisa dari pemerintah Hindia Belanda, ada mata uang Jepang, kemudian ketika nikah datang beberapa bulan kemudian, sebulan kemudian sekitar September Oktober mereka juga nyebarin mata uang yang sama gitu dan itu mengacaukan sistem currency kayak gitu ya sehingga ketika itu mudah banget terjadi inflasi di Indonesia. Nah sayangnya eh, apa namanya itu kabinet ini nih punya konflik dengan pihak kiri yang ketika itu digawangi sama Tan Malaka yang membentuk Persatuan Perjuangan yang banyak memberikan apa kayak kritik dan mosi kepada kabinet ini sehingga kabinet ini kemudian jatuh dan digantikan oleh kabinet Syahrir II. Jadi walaupun kabinet Syahrir jatuh, Syahrir tetap dipercaya untuk menjadi formatur kabinet yang kedua kayak gitu. Dia bentuk kabinet Syahrir kedua tahun 1946, awal tahun 1946. Nah, pada masa ini kabinet diperluas dengan pembentukan beberapa jabatan menteri yang baru yang berjumlah 22. Tadi 14 jadi 22 kayak gitu. Salah satu program utamanya dalam kabinetnya adalah penyelesaian masalah Indonesia Belanda. Jadi sejak masa kabinet yang kedua ini fokus pemerintah Indonesia tuh mulai mengarah pada ini apa namanya itu penyelesaian persoalan ini ya yang mengarah ke diplomatis seperti itu. Namun sepertinya ada beberapa pihak yang tidak sepakat dengan jalan diplomasi yang dilakukan oleh Syahrir. Sehingga muncul peristiwa 3 Juli 1946 kayak gitu. Ini saya kutip dari apa namanya infografisnya Historia kayak gitu. Ada proses ini loh, ada peristiwa penculikan terhadap Syahrir kayak gitu. Tapi peristiwa penculikan ini nih kemudian bisa diselesaikan ya karena Syahrir akhirnya dikembalikan kayak gitu. Tapi ini berdampak pada jatuhnya kabinet Syahrir yang kedua kayak gitu. Coba teman-teman tadi ya, apa ini kan penculikan terhadap tokoh negara bisa dianggap sebagai kudeta ya karena dia sebenarnya awalnya itu juga yang menangkap juga punya punya tujuan untuk menjatuhkan kabinet ini sendiri. Nah, tetapi kemudian walaupun kabinet Syahrir kedua ini berakhir, Syahrir lagi-lagi
dipercaya untuk membentuk kabinet yang ketiga. Jadi formatur kabinet yang ketiga yang dikenal sebagai kabinet Syahrir yang ketiga. Kabinet ini merupakan apa ya? Punya program hampir sama kabinet sebelumnya, bahkan jumlah menteri diperbanyak lagi ya. Tadi ya 14, dia 22, sekarang dia 33. Fokus utama kabinet ini adalah menyelesaikan konflik Indonesia Belanda. Kayak itu, karena itu salah satu peristiwa penting yang terjadi pada masa kabinet ini adalah munculnya peristiwa ini apa namanya perjanjian Linggarjati kayak gitu. Tetapi karena hasil perjanjian Linggarjati itu yang dianggap tidak terlalu pro terhadap Indonesia, itu banyak tekanan terhadap Syahrir ya. Karena kita di metode-metode apa namanya itu diplomasi yang dilakukan Syahrir itu banyak tidak disukai sama terutama tokoh-tokoh golongan kiri. Dan mereka juga menganggap ya ada indikasi kedekatan Syahrir dengan Van Mook yang mempengaruhi jalannya apa namanya itu proses dari perjanjian itu sendiri ya gitu. Sehingga akhirnya Syahrir meletakkan jabatannya tanggal 20 Juni 1947 dan dia tidak dipercaya lagi menjadi formatur kabinet sehingga formatur kabinetnya itu jatuh kepada Amir Syarifuddin. Nah, Amir ini sebenarnya satu faksi ya sama si Syahrir, dia sama-sama golongan sosialis kayak gitu. Jadi kabinet apa namanya itu Amir Syarifuddin ini terjadi sebanyak 2 kali juga gitu. Pada masa kabinet yang pertama, Indonesia tuh mendapat agresi militer kayak gitu. 2 kali malah ya selama masa kabinet ini. Juli November 1947 sama November dan November 19 dan Januari 1948 kayak gitu. Jumlah menteri pada kabinetnya ada 22. Pada masa kabinet Amir Syarifuddin juga terjadi satu peristiwa besar juga ya, yaitu dilaksanakannya perjanjian Renville kayak gitu. Tapi sayangnya hasil perjanjian Renville justru lebih parah daripada perjanjian Linggarjati. Sehingga tekanan-tekanan terhadap si Syahrir ini juga semakin besar sama kayak didapetin sama si siapa namanya itu sama si Syahrir tadi kayak gitu ya. Sehingga dia harus meletakkan jabatannya. Tapi kemudian Syahrir ini jadi pihak yang kecewa karena kemudian dia menggabungkan dirinya ke sebuah apa ya kayak semacam aksi itu FDR kayak gitu dan aksinya itu terlibat dalam peristiwa Madiun atau yang kita kenal sampai PKI Madiun kayak gitu. Jadi ada sebuah apa ya apa ya kayak sebuah jalan sejarah yang cukup unik ya di mana Amir Syarifuddin yang sebelumnya itu jadi pimpinan politik tertinggi di sebuah negara beberapa bulan kemudian dia justru jadi pembelot dan akhirnya dieksekusi kayak gitu. Kabinet Amir Syarifuddin. Banyak ya pokoknya. Ini sebenarnya salah satu dampak dari perjanjian Renville. Jadi Renville itu menghasilkan dua pemberontakan lah di Indonesia. Yang pertama tadi apa namanya itu peristiwa Madiun, yang kedua itu ada DITII kayak gitu. Jadi sebenarnya Laskar Hizbullah yang tergabung dalam Darul Islam itu sebenarnya sebelumnya itu mendukung pemerintah Republik ya. Tapi karena perjanjian Renville yang salah satu isinya itu apa namanya itu mewajibkan seluruh tentara terutama tentara Siliwangi ya, apa namanya itu hijrah ke kantong-kantong yang dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia, mereka menolak, mereka nggak mau hijrah ke daerah-daerah apa namanya itu yang dikuasai sama pemerintah Indonesia, yang notabene itu berada di Jawa Tengah kayak gitu, sehingga mereka lebih memilih untuk membelot ke apa namanya itu ke pemerintah Indonesia dan jadi gerakan apa namanya itu separatis kayak gitu ya. Dan kita tahu pada perkembangan berikutnya DITI itu jadi salah satu gerakan yang sangat berbahaya ya terhadap apa namanya eksistensi dari Indonesia itu sendiri. Karena nanti DITI itu juga kayak punya cabang banyak banget, ada di Jawa Barat, ada di apa namanya itu Kalimantan, nanti ada di Aceh kayak gitu, ada di Sulawesi Selatan. Gerakan-gerakan yang berbasis Islam tuh banyak meleburkan diri ke DITI. Nah, selanjutnya karena proses apa namanya itu politik di Indonesia juga berlangsung sangat alot ya, terutama pas agresi militer kedua di mana Belanda itu berhasil menduduki ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta, tapi kemudian juga berhasil juga menangkap pimpinan politik kita ya, apa namanya itu Soekarno dan Hatta ya, terutama ketika itu Hatta tuh udah ditunjuk sebagai apa formatur kabinet, jadi rangkap jabatan dari Wapres dari Wapres dan juga jadi apa namanya itu Perdana Menteri seperti itu. Nah, tapi sebelum ditangkap, pimpinan politik kita tuh berhasil mengirimkan kawat kayak gitu ke Syafruddin Prawira Negara.
Kalau nggak salah beliau ini adalah menteri apa ya, Menteri Kemakmuran kalau nggak salah, Menteri Keuangan ketika itu, yang kebetulan sedang berada di Bukit Tinggi. Dia ditunjuk untuk membuat kabinet baru di Bukit Tinggi gitu, sehingga namanya Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Dan PDR ini bertahan cukup lama ya gitu ya. Dia ada sejak Desember 1948 sampai Juli 1949 gitu. Bayangkan beberapa bulan untuk kabinet, tapi nggak pernah ditangkap dan dibubarkan sama Belanda karena posisinya juga nggak diketahui sama Belanda kayak gitu. Nah, dari aspek ketatanegaraan ya, kalau kita lihat keberadaan dari PDRI sangat penting kayak gitu, karena dia meneruskan eksistensi dari Republik Indonesia yang dianggap Belanda itu sudah nggak ada. Jadi Belanda mengklaim dan menyebarkan berita ke publik internasional bahwa dengan didudukinya Yogyakarta dan ditangkapnya tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin politik di Indonesia, Indonesia itu udah berakhir kayak gitu. Tapi dengan adanya PDRI ini, itu mematahkan ini apa namanya itu statement Belanda terkait dengan eksistensi dari Indonesia yang sebenarnya masih ada dan mereka nggak ketahui itu di mana. Nah, terakhir kita ngomongin kabinet Hatta yang pertama dan kedua ya. Jadi sebenarnya kabinet Hatta yang pertama ditunjuk setelah kabinetnya si Amir Syarifuddin tadi jatuh kayak gitu ya. Hatta kemudian ditunjuk sebagai koordinator kabinet. Dia hal ini menjadikannya memiliki jabatan yang rangkap, yaitu sebagai wakil presiden dan juga perdana menteri. Gitu. Dan kalau nggak salah Hatta juga memegang jabatan menteri yang lain ya. Kalau salah menteri keamanan, menteri pertahanan apa ya. Kabinet Hatta terdiri dari kabinet Hatta yang pertama dan yang kedua terdiri dari 16 menteri. Hatta yang pertama itu banyak mendapatkan masalah, terutama gerakan yang sifatnya separatis ya. Seperti yang saya bilang tadi, ada DITI dan juga peristiwa Madiun. Kemudian kabinet ini juga fokus pada urusan-urusan yang bersifat diplomatis kayak gitu. Dan terutama pasca PDRI, masalah-masalah diplomatis antara Indonesia dan Belanda itu mulai mengarah pada hal-hal yang mengarah ke perdamaian gitu. Mulai ada titik temu kalau kita dibandingkan sama perjanjian-perjanjian yang lain, itu memang ada kesepakatan yang ada, tapi kesepakatan itu cenderung merugikan Indonesia. Tapi ketika ini dipegang sama Hatta, kesepakatan yang ada itu mulai ada titik temu yang menguntungkan Indonesia gitu, terutama dari penguasaan wilayah. Nah, nanti kabinet ini berakhir setelah pengakuan kedaulatan ya. Jadi ketika pengakuan kedaulatan nanti kita coba bahas pada pertemuan berikutnya. Itu terjadi ini juga perubahan yang signifikan juga dari aspek ketatanegaraan, di mana kita merubah bentuk negara kita. Yang tadinya kita itu adalah negara kesatuan, kemudian bentuknya itu dirubah jadi serikat seperti itu ya. Dan apa namanya itu aspek-aspek lain terkait RIS nanti kita coba bahas di minggu berikutnya. Saya kira itu saja dari saya penyampaian pada materi kali ini. Kita bisa lanjutkan ke diskusi. Terima kasih.